Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami kepada Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai fase diam pada thin layer kromatografi dan gas kromatografi. Materi ini disampaikan oleh saya sendiri, Saprijal Agung Purnomo, bersama rekan saya Aliana Difah dan Naswa Humaira Nasrul. Berikut adalah outline dari materi yang akan kami sampaikan. Pemaparan pertama yaitu mengenai pendahuluan kromatografi, yang akan dilanjutkan mengenai pembahasan thin layer kromatografi dan gas kromatografi, di mana pada bagian ini akan mencakup mengenai pengertian, lalu prinsip kemudian komponennya juga dibahas tentang aplikasi, fase diam dan pemilihan fase diamnya. Lalu dilanjutkan dengan perbandingan fase diam pada thin layer kromatografi dan gas kromatografi, dan akan ditutup dengan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan dan analisis yang memisahkan komponen dalam campuran berdasarkan sifat fisikokimia seperti ukuran, bentuk, polaritas, atau afinitas terhadap fase-fase tertentu. Teknik ini menggunakan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, di mana sampel dialirkan melalui fase diam oleh fase gerak, sehingga komponen-komponennya terpisah karena memiliki interaksi dan kecepatan migrasi yang berbeda-beda terhadap kedua fase tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang terdapat di dalam fase diam dalam kromatografi khususnya. Yang pertama, dalam fase diam pada kromatografi itu komponen tetap yang tidak bergerak dan menjadi tempat terjadinya interaksi dengan senyawa-senyawa dalam campuran. Dan senyawa-senyawa dalam campuran tersebut akan berinteraksi dengan fase diam ini, dan perbedaan kekuatan interaksinya menyebabkan senyawa-senyawa tersebut terpisah saat terbawa oleh fase gerak. Di sini saya juga akan menjelaskan apa itu TLC atau Thin Layer Chromatography, atau yang biasa kita sebut juga kromatografi lapis tipis. Apa sih kromatografi lapis tipis itu? Kromatografi lapis tipis itu adalah metode pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Senyawa dengan afinitas lebih besar terhadap fase diam akan bergerak lebih lambat dibandingkan senyawa yang lebih larut dalam fase gerak. Lalu bagaimana sih prinsip dari kromatografi lapis tipis itu? Prinsipnya adalah pemisahan terjadi ketika campuran zat ditotolkan pada pelat dan fase gerak berupa pelarut bergerak melalui fase diam. Dan senyawa-senyawa dalam campuran akan berpindah dengan kecepatan berbeda tergantung pada interaksi mereka dengan fase diam dan fase gerak, sehingga menghasilkan pola bercak yang nantinya pola bercak itu akan kita analisis. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja komponen yang biasa terdapat pada thin layer kromatografi atau yang biasa kita sebut kromatografi lapis tipis. Yang pertama itu ada mobile phase atau yang biasa kita sebut fase gerak. Jadi dia tuh adalah pelarut yang bergerak naik di sepanjang lempeng dari si KLT ini, dan fase ini tuh biasanya untuk misahin komponen berdasarkan kelarutannya. Yang kedua, di bagian selanjutnya itu ada spotting. Nah, spotting ini itu adalah titik awal tempat kita menetiskan sampel. Biasanya kita tetesin sampelnya itu dengan kapiler yang kecil. Yang ketiga, ada separated component. Nah, ini adalah hasil dari pemisahan. Biasanya hasilnya itu berupa bercak-bercak yang muncul di sepanjang lempeng setelah elusi selesai. Dan tiap-tiap bercak yang dihasilkannya itu tuh mewakili senyawa yang berbeda-beda pula. Yang selanjutnya itu ada TLC atau yang biasa kita sebut dengan stationary phase. Itu adalah lempeng tempat berlangsungnya pemisahan. Biasanya si TLC plate ini itu terbuat dari kaca, aluminium, atau plastik yang dilapisi zat seperti silika gel. Selanjutnya, yang kelima ada TLC chamber. Fungsi dari si TLC chamber ini adalah untuk menciptakan atmosfer jenuh uap larut agar pemisahannya tuh optimal. Nah, biasanya bentuk si TLC ini adalah wadah tertutup yang berisi sedikit pelarut di bagian bawahnya. Yang kemudian, yang terakhir ada lid, yaitu tutup, berfungsi untuk menutup chamber supaya uap larut tuh nggak menguap. Jadi, tekanan uap dalam si KLT itu tetap stabil karena dijaga oleh si tutup atau lid ini. Aplikasi dari kromatografi lapis tipis khususnya pada dunia farmasi, yang pertama ada untuk menentukan jumlah komponen dalam campuran, kemudian kita bisa memantau kemajuan reaksi dengan si KLT ini, kemudian kita juga bisa mengidentifikasi senyawa, dan kita juga bisa menentukan kemurnian dari suatu senyawa itu. Kita akan membahas fase diam pada KLT.
Fase diam pada KLT itu adalah lapisan tipis zat padat atau yang biasa kita sebut adsorben yang dilapiskan pada permukaan lempeng kaca, aluminium, atau plastik. Fase diam si ini tuh berfungsi sebagai media tempat terjadinya pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas atau interaksi antara senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Di sini saya akan menjelaskan juga secara singkat apa-apa saja jenis fase diam pada TLC atau KLT. Yang pertama, ada silika gel, alumina, kiselgur, magneum silikat, dan selulosa. Yang pertama, ada silika gel. Silika gel itu adsorben yang paling umum dan penting digunakan sebagai fase diam dalam kromatografi lapis tipis. Silika gel sendiri terdiri dari silikon dioksida dengan permukaan yang sangat polar karena adanya gugus hidroksil di permukaannya. Untuk mekanismenya sendiri adalah dia itu terjadi melalui proses adsorpsi di mana senyawa-senyawa yang lebih polar akan berinteraksi lebih kuat dengan permukaan silika gel melalui ikatan hidrogen dan interaksi elektrostatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, alumina. Alumina dalam kromatografi lapis tipis adalah aluminium oksida yang digunakan sebagai fase diam atau absorben pada lempeng TLC. Alumina memiliki permukaan yang mengandung gugus OH dan bersifat sedikit basah. Mekanisme alumina memiliki permukaan dengan gugus OH yang sedikit basah memungkinkan interaksi dengan senyawa basah atau netral. Senyawa yang lebih kuat afinitasnya terhadap alumina akan tertahan lebih lama dan bergerak lebih lambat. Yang ketiga ada kiselgur. Kiselgur adalah fase diam yang berupa asam silika amorf yang berasal dari kerangka di atom, sehingga sering disebut juga tanah diatome. Kiselgur memiliki sifat absorpsi yang lebih rendah dibandingkan silika gel, sehingga interaksinya dengan senyawa yang dianalisis cenderung lebih lemah. Mekanisme pemisahan pada kiselgur mirip dengan absorpsi, namun daya absorpsinya lebih rendah dibandingkan silika gel, sehingga pemisahan yang terjadi cenderung lebih lemah dan cocok untuk senyawa yang tidak terlalu polar atau yang sensitif terhadap fase diam yang sangat aktif. Yang keempat, magnesium silikat. Penggunaan magnesium silikat sebagai fase diam cocok untuk senyawa tertentu yang memerlukan karakter absorben khusus selain silika gel atau alumina. Meskipun tidak seumum kedua absorben tersebut, magnesium silikat juga dikenal karena kestabilannya dan kemampuannya dalam memisahkan senyawa yang mungkin kurang efektif dipisahkan oleh silika gel atau alumina. Mekanisme kerja magnesium silikat dalam TLC adalah berdasarkan absorpsi senyawa pada permukaannya. Senyawa yang afinitasnya kuat tertahan lebih lama dan bergerak lambat, sedangkan yang afinitasnya lebih bergerak cepat. Sifat ini membantu memisahkan senyawa yang sulit dipisahkan dengan fase diam lain. Yang kelima ada selulosa. Selulosa merupakan bahan alami yang bersifat sangat dengan kromatografi kertas, yaitu berdasarkan partisi dan absorpsi antara senyawa dengan serat selulosa. Ukuran partikel selulosa yang lebih kecil dibandingkan kertas membuat difusi selama proses elusi lebih rendah sehingga menghasilkan bercak yang lebih tajam dan pemisahan yang lebih baik. Mekanisme pemisahan fase diam selulosa dalam TLC mirip dengan kromatografi kertas, yaitu berdasarkan partisi absorpsi antara senyawa dengan serat selulosa. Namun serat selulosa pada TLC lebih pendek, sekitar 2-20 mikrometer, sehingga difusi selama elusi lebih rendah dan menghasilkan bercak yang lebih sempit. Pemilihan fase diam pada TLC. Yang pertama, like dissolve like. Fase diam dipilih berdasarkan kesesuaian polaritasnya dengan senyawa yang akan dipisahkan. Misalnya silika gel untuk senyawa polar dan alumina untuk senyawa kurang polar. Yang kedua, ukuran partikel. Semakin kecil dan seragam ukuran partikel, semakin baik efisiensi dan resolusi pemisahan yang dihasilkan. Yang ketiga, jenis pelat. Pelat kaca, alumina, atau plastik digunakan dengan mempertimbangkan kekuatan mekanik, kemudahan pemotongan, serta kompatibilitas dengan pelarut yang digunakan. Yang keempat, kompatibilitas dengan fase gerak. Fase diam harus cocok dengan pelarut agar nilai RF senyawa berbeda dalam rentang optimal 0,2 sampai 0,8 untuk pemisahan yang efektif. Sifat kimia fase diam, misalnya silika gel bersifat asam dan polar, sedangkan alumina sedikit basah. Pemisahan disesuaikan dengan kestabilan dan interaksi senyawa dengan fase diam. Yang keenam itu kemudahan deteksi hasil. Fase diam yang mengandung indikator fluorensi, misalnya silika gel GF254 memudahkan visualisasi bercak di bawah sinar UV. Yang
8. Tujuan analisis senyawa. Untuk senyawa polar, senyawa isomer, atau senyawa basa, fase diam yang berbeda dipilih sesuai kebutuhan pemisahan. Yang terakhir itu stabilitas fase diam. Stabilitas fase diam terhadap pH, suhu, dan pelarut juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gas kromatografi atau biasa juga disebut kromatografi gas. Gas kromatografi ini merupakan teknik pemisahan dan analisis senyawa yang mudah menguap menggunakan gas sebagai fase gerak, dan juga sebagai fase diamnya itu bisa digunakan lapisan cair atau padatan. Kromatografi gas ini menggunakan prinsip di mana dia memisahkan senyawa campuran berdasarkan perbedaan volatilitas dan afinitas terhadap fase diam. Senyawa yang volatilitasnya lebih tinggi dan afinitasnya rendah akan terelusi lebih cepat. Sedangkan sebaliknya, senyawa yang afinitasnya tinggi dan volatilitas rendah akan tertahan lebih lama dalam kolom. Untuk komponen gas kromatografi ini yang pertama ada carrier gas atau gas pembawa. Carrier gas ini berfungsi untuk membawa sampel melalui sistem. Kemudian selanjutnya ada flow control valve, dia ini untuk mengatur laju alir gas. Lalu selanjutnya ada sample injection port yang berfungsi sebagai tempat pengenalan sampel ke dalam sistem. Pada sample injection port ini, sampelnya diuapkan sebelum dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya ada kromatografi kolom. Kolom ini adalah tempat terjadinya permisahan pada kromatografi gas. Lalu selanjutnya ada detektor. Detektor ini merupakan komponen yang mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom. Lalu selanjutnya ada outlet yang merupakan saluran keluar gas dan sisa sampel setelah deteksi. Kemudian yang terakhir ada komputer data untuk merekam hasil dari sinyal itu dan menampilkannya dalam bentuk kromatogram untuk dianalisis lebih lanjut. Gas kromatografi memiliki banyak aplikasi pada bidang farmasi, seperti analisis kemurnian senyawa obat, kemudian identifikasi zat aktif, penentuan kadar zat pengotor atau kontaminan, dan juga untuk pengujian stabilitas obat. Selanjutnya yaitu tentang fase diam pada gas kromatografi. Fase diam yang pertama itu merupakan fase diam cair atau disebut juga gas liquid kromatografi. Fase diam pada kromatografi gas cair ini merupakan cairan non-volatil yang dilapiskan secara merata pada padatan inert di dalam kolom. Contohnya itu seperti polyethylene glycol dan dimetil polisiloksan. Pada fase diam cair ini, mekanisme yang terjadi adalah partisi, di mana pembagian senyawa antara fase gerak berupa gas dan fase diam berupa cairan non-volatil. Senyawa yang afinitasnya lebih besar terhadap fase diam akan tertahan lebih lama di dalam kolom. Keuntungan dari fase diam cair ini yaitu dia memiliki fleksibilitas yang tinggi dan bisa memisahkan berbagai senyawa organik dengan profil puncaknya itu lebih simetris. Namun kelemahannya itu yaitu dia kurang efektif untuk gas permanen dan rentan mengalami column bleed. Fase diam selanjutnya yaitu fase diam padat atau gas solid kromatografi. Pada kromatografi ini, fase diamnya berupa padatan adsorben yang dikemas langsung ke dalam kolom. Berbeda dengan fase cair tadi, di fase padat ini tidak melakukan pelapisan cairan. Contohnya seperti silika gel, alumina, dan karbon aktif. Lalu untuk mekanisme pada fase diam padat ini melalui mekanisme adsorpsi, yaitu penempelan molekul analit pada permukaan fase diam. Semakin kuat interaksi analit dengan fase diam tersebut, maka senyawa akan semakin lama tertahan dalam kolom. Fase diam padat ini memiliki keunggulan berupa efisien untuk pemisahan gas permanen, kemudian juga stabil pada suhu tinggi dan tidak rentan mengalami column bleed. Sedangkan untuk kelemahannya itu, fase padat ini cenderung menghasilkan puncak yang tidak simetris dan memiliki keterbatasan untuk senyawa yang sangat volatil. Untuk pemilihan fase diam pada kromatografi gas ini, yang pertama itu berdasarkan light dissolved light, di mana polaritas fase diam ini disesuaikan dengan polaritas senyawa yang akan dianalisis. Kemudian fase diam yang dipilih juga harus memiliki stabilitas termal yang tinggi. Lalu, kekuatan interaksi antara fase diam dan analitnya harus optimal agar pemisahan yang terjadi itu efisien. Kemudian, perbandingan antara fase diam pada kromatografi lapis tipis dan gas kromatografi itu terdapat beberapa pembeda. Dari segi materialnya, untuk kromatografi lapis tipis atau TLC itu menggunakan material padat, sedangkan pada kromatografi gas sendiri menggunakan dapat berupa fase diam padat ataupun cair. Untuk bentuknya, pada TLC ini menggunakan lapisan tipis pada pelat, sedangkan pada kromatografi gas, fase diamnya itu berada di dalam kolom.
Lalu untuk interaksi yang terjadi pada TLC ini adsorpsi, kecuali pada fase terbalik atau reverse phase ini menggunakan mekanisme partisi. Sedangkan untuk gas kromatografi, mekanisme yang digunakan ini adalah untuk fase diam padat itu menggunakan mekanisme adsorpsi, dan untuk fase diam liquid atau cair menggunakan mekanisme partisi. Kesimpulan dari presentasi kami adalah 1. Fase diam sangat penting dalam kromatografi karena menjadi tempat utama interaksi senyawa untuk proses pemisahan. 2. Pemilihan fase diam disesuaikan dengan sifat senyawa seperti polaritas, tujuan analisis, dan stabilitas bahan. 3. Fase diam TLC umumnya bekerja dengan mekanisme adsorpsi kecuali pada fase terbalik yang menggunakan partisi. 4. Gas kromatografi menggunakan fase diam cair dengan mekanisme partisi dan fase diam padat dengan mekanisme adsorpsi. Fase diam TLC berupa lapisan tipis pada pelat, sedangkan pada gas kromatografi berada di dalam kolom. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT ini. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.